Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar podcast Ngumpul episode kelima. Kita jumpa lagi di hari ini. Kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber baru dan narasumber lama. Asik. Itu dari Bang Endra dan Bang Doni. Bang Doni mungkin boleh kali ya sepatah dua patah kata dulu perkenalan untuk pendengar setia dari Ngumpul. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni, baru aja diajak ngompol nih sama kawan-kawan dari fans Liverpool juga tentunya. Saya ngefans Liverpool baru dari 2005 sih, sama kayak ketua. Saya itu masuk 5 sakit. main PS dihujat, skuadnya ele-ele. Itu suka dukanya pakai Liverpool waktu itu. Zaman siapa dulu itu, Bang? Zaman siapa? Timnya zaman siapa itu kalau boleh tahu? Itu zaman strikernya cuma Torres sama Kait lah. Ya itu udah paling bagus lah ya. Cadangannya udah ele-ele. Oke. Tapi habis itu agak seger lah. Datang Balotelli kan bagus di PSU. Itu agak-agak seger lah. Tapi ya itu aslinya juga sama, elek juga. Body balance-nya bagus. Body balance-nya bagus. Shooting-nya keras. Iya. Keras tapi tak terarah. Oke. Kita ngomong-ngomong soal itu aja perkenalan. Liverpool ya. Klub lain kan lagi pada belanja nih ya. Udah tutup bursa transfer. Klub-klub lain pada belanja. Kayak Chelsea ada Lukaku. Manchester United ada Ronaldo. Sedangkan Liverpool harus puas dengan Konate aja ya. Nah, makanya yang jadi concern pertama kita nih, kemana perginya uang Liverpool? Kok gitu-gitu aja gitu loh ya kan, selama di bawah FSG. Mungkin beberapa supporter ada yang open minded yang bisa ngelihat uangnya ini ngalirnya dari sini ke sini untuk nutupin kas ini. Tapi kan ada juga beberapa teman-teman supporter yang udahlah emosi kalau ngelihat klub lain belanja, kita nggak belanja. Tuh panas tuh hatinya, langsung tiba-tiba FSG out di mana-mana bertebaran ya kan. Jadi kita mungkin pembahasannya kita bedah sedikit-sedikit lah ya, secara singkat dan agak sedikit sotoy aja sih nggak apa-apa, tentang kemana uangnya Liverpool di bawah kepemimpinan FSG ini. Agak unik ya kalau untuk kita ngebahas sistem keuangannya dari Liverpool di bawah FSG ya, dibanding pemilik sebelumnya ya kan. Di FSG ini kayak Liverpool ini mau keluarin uang itu agak dihitung-hitung ya. Entah itu karena memang menghemat atau memang pelit. Tapi kalau dilihat dari yang ada di data di Swiss Ramble, kelihatan sih Liverpool itu memang beberapa musim terakhir hanya membelanjakan pemain-pemain yang memang benar-benar dibutuhkan tim. Jadi ada beberapa pos yang memang kayaknya kita ini harus ditambal, itu nih baru ditambal. Jadi terlihat juga dari squad yang sekarang kan memang lagi squad gold era lah. Jadi memang lagi panas-panasnya nih umur-umurnya. Jadi sangat hati-hati sih kalau untuk beli pemain yang umurnya di sekitaran umur yang sama. Karena memang benar kayak nilai positifnya kan bakal ada daya saing tuh. Tapi nilai minusnya ketika pemain tersebut tidak bisa bersaing, otomatis Liverpool terlalu banyak mengeluarkan uang dari segi gaji, salari kan.
Itu sih yang beberapa aku lihat di sini Swiss Treble. Tapi memang kalau dilihat dari neraca beberapa tim lainnya di Big Six, jadi Liverpool ini memang untuk belanja itu nggak pernah besar ya dari beberapa musim terakhir. Padahal kalau dipikir kita itu mendapatkan uang di jendela transfer tuh banyak, jual pemain, tapi belinya ya memang tunggu ada pos yang memang harus diisi baru dibeli. Ya, Liverpool sendiri kan dia match revenue sendiri ya. Misalkan dari match revenue itu 10 tahun terakhir meningkat dari 41 juta pound sterling menjadi 71 juta pound sterling. Tapi dengan pendapatan yang besar itu dibarengi juga dengan peningkatan gaji. Dalam 10 tahun terakhir itu besar dia gajinya, meningkat sekitar 190 juta pound sterling sejak 2011, yang terbesar di antara Big Six Premier League. Itu apalagi dengan kasus kalau salah jadi perpanjang udah perpanjang kontrak ya. Ada yang tahu gajinya salah berapa? 400 kah? 400 ribu. Kok memang Bukan. belum ada dirilis? Oh, belum dirilis ya? Iya. Ya kan? Salah satunya pengeluaran terbesarnya posnya dari situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, bicara soal pengelolaan keuangan dari FSG ini ya unik juga sih, beda sama tim-tim yang lain ya. Toh kalau saya sih ngelihatnya ya apa yang didapatkan kan kembali lagi ke klub bukan dalam bentuk, mungkin sebagian orang pengennya uang yang masuk itu jor-joran untuk pembelian pemain, padahal kan pengeluaran terbesar tim kan bukan hanya pembelian pemain. Kita juga tahu FSG ini juga suka ndak suka juga banyak jasanya terhadap takeovernya dulu ke Liverpool, menyelamatkan dari sisi warisan utang hingga sampai ekspansi jumlah kapasitas stadion tribun sama pembangunan fasilitas ya. Terus juga terkait sama transfer ini ya memang inilah cirinya Liverpool gitu, lain daripada yang lain. Nggak perlu jor-joran, kita cuma beli pemain apa yang dibutuhkan dengan sistem dan target yang menurut saya sih so far so good gitu loh ya. Ada beberapa yang nggak maksimal di beberapa sebagian kecil transfer pemain sih nggak masalah gitu loh. Yang bicara masalah pengeluaran gaji ya, gaji pemain di LFC ini kan sebetulnya kalau dibanding Big Six yang lain kan justru mungkin paling kecil ya dibandingkan dengan pemain di katakanlah di klub Manchester United apalagi Manchester City. Ya cuma ya memang ibarat kata kita ini di Liverpool ini ibarat orang itu klub ya cowok hemat gitu yang dulu terpuruk kemudian sukses lagi tapi ya tetap low profile gitu loh. Maksudnya dari pendapatan juga nggak jor-joran, yang penting sistem manajemen, sistem keuangan ke depannya juga masih balance, masih bisa survive gitu loh. Itu aja sih kalau dari pandangan saya. Bagus juga analoginya ya. cowok pas-pasan tapi tetap bisa menghidupi keluarganya. Iya. Jangan terpengaruh dengan gaya hidup orang lain lah ibaratnya. Dari dulu kan Liverpool kan memang beda dari dulu tuh yang saya kenal beda dengan timnya. Iya. Bagus. Sampai fansnya Liverpool kemarin di pertandingan lawan Leeds ada punya chance baru ya. Chance-nya itu the Reds have got no money but we still win the league. Apa nggak sindiran tuh ya kan? Sindiran buat Linda Pizzuti dan John W. Henry. Tuh, asik banget deh supporter Liverpool. Menyindir secara dan itu yang nggak ada di klub lain tuh nggak akan ada.
Ya, makanya Liverpool ini seolah-olah kayak ngajarkan perjalanan hidup itu seperti itu gitu loh, penuh dengan tantangan, kita harus bisa menyelesaikannya dengan cara sendiri gitu. Ada filosofinya di situ. Tapi chance-nya itu kayak sedikit ngolok ya, antara ngolok manajemen atau tim lain. Jor-joran tapi nggak juara. Bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Oke, nyimak senior tadi ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Memang seingat saya pasar transfer pemain pasca Neymar pecah waktu itu mulai inflasi semua seingat saya. Transfer mulai pada mahal. Nah, Liverpool mungkin bukan nggak mau belanja, tapi coba menahan diri dulu. Karena pemain yang diincar mungkin kontraknya masih 4-5 tahun. Atau 3 tahun kan harga masih mahal. Saya kira itu seperti Bellingham kan di Dortmund baru 2 musim ya. Yang infonya diincar musim depan. Nah itu musim depan harga turun. Bisa juga Liverpool tahun depan mungkin mulai ikut perburuan Haaland, kan harga udah turun jauh. Mbappe yang bakal gratis musim depan, dapat Mbappe gratis terus bayar gaji Mbappe tanpa keluar uang kan lumayan. Ya ini Liverpool mungkin kondisi skuadnya masih bisa nahan diri, belum terlalu butuh juga. Terus selain itu mungkin juga ya ini kan Liverpool nabung gitu ya. Siapa tahu Gerrard masuk kan nanti nggak ada uang belanja kan repot juga gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini lagi sih sebenarnya internal pengelolaan keuangan khususnya pengeluaran kebijakan transfer dan lain-lain itu faktor X-nya pasti banyak lah yang nggak bisa terungkap di media. Apalagi faktor bisnis itu banyak banget faktor X-nya dan itu mempengaruhi lah, pasti mempengaruhi. Iya sih. Sekali lagi dia kan kalau untuk betul sih seperti kata Bang Doni, kalau faktor bisnis ada yang bisa terungkap, ada yang tidak bisa diungkapkan ke publik gitu kan, rahasia manajemen masing-masing. Tapi ya mungkin dari pembahasan ini kita tahu lah ya kan gimana kemana uangnya Liverpool itu, gimana cara pengelolaannya. Akhirnya ya kembali lagi ketika kita sudah memilih untuk mendukung Liverpool, ya nikmati aja gitu loh. Cara pengelolaannya, cara transfernya, cara pemilihan pemainnya pun gitu. Karena memang kalau untuk FSG sih saya percaya kalau untuk mode bisnisnya ya, kayak dari awalnya kita tahun berapa tuh baru. Jadi 2010. kalau kita berkaca 10 musim sebelumnya ya, revenue kita itu cuma 184 M. Sekarang sudah 490 M untuk di tahun 2019-2020. 2020-2021 ya. Itu tertinggi kedua setelah MU. Itu setelah dipegang FSG. Ada peningkatan sekitar 167% dibanding sebelum FSG masuk. Jadi kalau untuk dibilang FSG ini main-main untuk Liverpool atau mencari uang apa segala, kayaknya sih enggak ya. Tapi memang betul tadi yang dibilang Bang Doni. Jadi role bisnisnya FSG ini kita belum tahu seperti apa. Tapi kalau untuk wujud yang terlihat, mungkin satu yang tadi bilang Bang Hendra, warisan utang itu juga sudah dilunasi juga ketika FSG perjuangannya. Terus ekspansi stadion, belum lagi kedalaman skuad. Jarang kan Liverpool tuh berani gaji tinggi pemain. Itu sih yang saya pikir salah satu hal unik yang FSG berikan untuk Liverpool. Oke. Pembahasan pertama kita tutup ngomong-ngomong soal pemain mudanya Liverpool. Kemarin kita habis dapat kabar duka ya. Harvey Elliott-nya wonderkid kita cedera jangka panjang sekitar kurang lebih 4-6 bulan, hampir setengah musim bakal dihabiskan di ruang recovery. Tackle-nya Pascal Struijk
yang kayak kayak semacam jepitan gitu terjadi. Dan mungkin banyak yang bahas juga, perlu nggak di kartu merah pelanggaran tersebut? Ya, mungkin kita coba bahas, kita bedah di sini sedikit demi sedikit ya. Ini sih kalau bisa dibilang 50-50 sih. Antara memang niat mau mencederakan atau memang professional foul. Jadi kalau saya lihat yang video-video beredar yang di media sosial, kurang lebih sih jatuhnya kayak kemarin waktu Robertson cedera itu. Cuma kalau untuk detailnya kan karena nggak ada replay, jadi saya nggak berani kasih statement terlalu banyak sih. Takutnya malah salah atau apa gimana ya kan. Tapi kalau dari pengakuan si pemain yang cedera, itu hanya insiden dan tidak layak di kartu merah. Itu dari pemain. Kalau dari kita kacamata supporter, sebenarnya sih memang layak di kartu merah ya kan. Karena dari komentator juga kemarin tuh kan dia sempat nyebut brutal, tackle yang sangat brutal. Karena posisi pengambilan bola itu dari belakang. Itu yang mungkin itu yang bikin keputusan wasit memberikan kartu merah. Kalau selebihnya sih ya cuma berharap mentalnya si Elliot nggak jatuh, terus recovery-nya cepat dan bisa kembali ke performa yang awal musim ini. Kalau nggak salah nonton dari streamingnya Sky Sport, Gary Neville kalau nggak salah komentatornya malah dia menganggap itu nggak perlu kartu merah. Tapi ya kita tahu lah, kadang-kadang Gary Neville kan opininya bias kalau terhadap Liverpool. jadi agak sulit diterka juga tuh. Kalau menurut Gary Neville nggak pantas kartu merah, cukup kartu kuning. Tapi kalau menurut saya pribadi sebagai supporter, ya perlu kartu merah. Karena keuntungan besar kan ketika kehilangan satu orang pemain gitu. Memang layak diganjar kartu merah. Saya nggak tahu ya peraturan yang terbaru ini kan gimana terkait sama masalah tackling dan kartu merah seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang pribadi sih itu jelas tackling horor, dan juga memang walaupun di kartu merah pun juga apa ya, seperti kata Jurgen Klopp statementnya kemarin tuh nggak peduli mau di kartu merah atau kartu kuning nih, yang lebih penting nih Harvey Elliott-nya sendiri gitu loh, pemainnya gitu loh, yang masih bisa menjanjikan, yang sangat menjanjikan. Tapi kalau masalah tacklingnya ini ya memang kalau menurut saya sih memang wajar sih, itu jelas sebuah pelanggaran yang biar bagaimanapun sudah mencederai lawan ya, sampai patah, boleh dibilang kan cedera serius banget itu. Ya jadi wajar sih kalau menurut saya itu kartu merah. Cuma ya nggak tahu lagi kembali ke rule di Inggris sana seperti apa. Banyak yang mengaitkan sama kejadiannya waktu Sonnya Spurs sama Andre Gomez ya. Kan mirip-mirip tackle horornya. Cuma mungkin kalau waktu Son itu Andre Gomeznya sempat bertabrakan juga sama pemain Spurs yang lain. Makanya akhirnya makanya kakinya itu sempat tercerai oleh Son. Sedangkan kalau Pascal Struijk sendiri itu dia betul-betul 1 lawan 1, tapi dia dari belakang dikejarnya. Kalau dari peraturan, kalau nggak salah VAR sendiri nggak ada sangkut pautnya ya terhadap keputusan mengeluarkan kartu merah. Betul nggak? Nggak ada. Dari VAR-nya nggak ada sih. Soalnya wasit memang nggak ada komunikasi untuk VAR. Nah, terus yang jadi biasnya juga kedua, bukan bias sih, opini-opini yang terbelah itu bilangnya faktor cedera itu yang bikin langsung wasit mengeluarkan kartu merah. Secara nggak langsung terintervensi kan, secara tidak langsung terintervensi. Ankle-nya cedera bukan sekedar koreng. Kalau koreng aja nggak apa-apa kali ya. Pada prinsipnya pemberian sanksi ya ini. Pemberian sanksi. Mungkin kali ini pendekatan dari wasit itu pendekatannya terhadap akibat dari perbuatan Struijk. Akibat dari tackle-nya dia yang mengakibatkan Elliot
akhirnya cedera parah. Mungkin karena saya sempat lihat ya, wasit tuh nggak langsung kartu merah gitu ya. Dia lihat dulu kondisinya, lalu didatangi Struik dikasih kartu merah. Saya lihat itu karena pendekatannya akibat dari perbuatannya Struik. Mungkin kalau nggak patah kaki atau gimana, mungkin kartu kuning. Iya, setuju. Iya, Betul juga saya ya. kira itu. Iya, pendekatannya seperti itu. Kalau bisa dibilang Liverpool musim lalu kehilangan Van Dijk hampir di 5 laga pertama ya kalau nggak salah ya, apa sebelum 10 laga pertama kita kehilangan pemain vital. Musim ini kita kembali lagi dapat ujian, kehilangan lagi pemain wonderkid yang jadi regular starting line up di Liverpool gitu. Tapi kondisinya kita sekarang kebanyakan midfielder, begitukah Ketua? Dibanding dengan kondisi musim lalu, kalau Van Dijk kita stok back-nya yang kekurangan. Gimana itu? Kalau musim ini sih kalau dibilang banyak, bener-bener gemuk ya untuk lini tengah. Tapi kan kita belum lihat nanti di hat-trick day-nya. Karena tantangan semua tim Premier League itu di awal bulan 11 sampai awal tahun. Kalau sekarang sih kayak lihat kan jadwal belum terlalu padat nih kan. Nanti masuk bulan Oktober sudah mulai ada FA. Terus Champions mulai reguler juga. Masuk lagi nanti bulan 11 itu lebih kencang lagi tuh jadwal. Belum lagi international break ya kan. Di situ juga pemain otomatis diuji juga kebugarannya. Dan masuk di musuh di semua manajer Premier League bulan Desember. Bakal disibukkan dengan Boxing Day. Belum lagi piala domestik ya kan. Itu saya nggak berani komen banyak. Karena memang harus kuat-kuat kondisinya lah. Biasanya Liverpool selalu kehabisan bensin ya setelah Desember ya. Biasanya. Masuk awal Januari ke Februari biasa itu. Ritmenya Liverpool selalu turun bensinnya di situ tuh. Mulai kendor. Waktu zaman Brendan Rodgers selepas Januari malah ngegas. Tapi yang kita takutkan juga salah satu concern kita ketika nanti misalkan Harvey Elliott udah sembuh, apakah bisa kembali lagi ke performa seperti dia sekarang ini. Kalau berkaca dari contohnya midfielder punya Liverpool yang habis cedera panjang, ada Oxlade-Chamberlain ya, betul ya? Chamberlain sendiri habis cedera panjang, kurang ininya ya, kurang gregetnya gitu. Takutnya seperti itu. Oke, kita masuk ke bahas AC Milan. AC Milan nanti akan bertandang ke Anfield hari Kamis dini hari. Ini pertemuan pertama antara Liverpool sama AC Milan sejak 2007, betul ya? Kalau salah tolong dikoreksi. Kembali lagi kita sama-sama tim yang sukses di Liga Champions, punya DNA juara dari Italia dan Inggris. Secara pribadi, aku memang nganggapnya untuk Atletico dan AC Milan ini adalah tantangan terbesarnya Liverpool di fase grup kali ini. Apalagi Milan udah mulai nyetel. Tiga laganya AC Milan dimenangkan semua ya. Koreksi kalau salah. Liverpool sendiri kan 2 kali menang, 1 kali draw, 1 kali menang. Mungkin dari ketua bisa bahas ininya lah. Man to watch-nya siapa, atau ada taktik yang harus diwaspadai dari Milan, atau taktik apa yang Liverpool pakai untuk counter dari serangan-serangannya Milan ini. Silahkan. Berkaca dari sebuah tim Italia, ketika tim Italia bertemu tim Inggris, itu kayak passionnya ada yang beda. Karena pasti Italia bakal bertahan, karena tipikal permainan tim-tim Inggris kan memang yang selalu menyerang. Tapi kalau dilihat dari
pertandingan di domestik sendiri, Milan juga beberapa partai sebelumnya mendapatkan hasil positif ya kan. Dan Liverpool juga kalau bisa dibilang masih di fase-fase aman. Main to watch sih kalau untuk dari Liverpool pasti Jota ya. Karena Jota sendiri dari beberapa pertandingan ini sudah mulai kelihatan. Tapi sosok Sadio Mane ini yang bakal jadi pembeda. Karena dilihat dari pertandingan sebelumnya, insting predator dia tuh kayak naik banget. Kalau dari Liverpool, kalau dari Milan sih ya paling membahayakan Giroud aja sih. Karena Giroud kan lebih hafal sepak bola Inggris. Karena si dewanya Milan, Ibra ini infonya nggak main. Kenapa? Jadi Kenapa kalau dilihat dari partai sebelumnya kan dia main tuh. Tapi tadi ada lihat berita di media sosial Ibra tidak didaftarkan untuk partai nanti malam. Karena masih pemulihan cedera ya kan. Jadi itu sih yang pilihan dari Milannya sendiri. Kenapa nggak membawa Ibra? Untuk partai Liverpool AC Milan ya, memang ini pertemuan jagoan lama tapi generasi baru ya. Jadi memang sudah sangat berbeda dari 2007 partai final terakhir. Terus AC Milan memang lagi dalam top perform ya. Menurut saya pemain paling berbahaya pastinya Ante Rebic. Yang pasti mengincar titik lemah Liverpool itu sektor kanan memang. Sektornya Arnold. Sekarang memang syukurnya Henderson bisa main, ada covernya. Yang biasa mengcover kalau Arnold lagi transisi ke belakang, habis bantu nyerang. Makanya menurut saya peran Wijnaldum sangat penting lah untuk Liverpool. Tapi sayangnya dia nggak mau bertahan. Gitu. Jadi cari pemain seperti Wijnaldum itu agak susah. Gitu. Untuk Liverpool sendiri ya kayaknya yang pecah sih Mane ya kedua. Iya. Mane luar biasa sih. Dia bisa lepas dari pengawalan sih kalau salah kan kelihatannya sudah banyak yang ngerti cara marking salah. Apalagi Simon Kjaer sudah diistirahatkan oleh Lazio kemarin. Wah, itu bahaya itu. Terus kalau striker mungkin Milan pasti Giroud ya kayaknya. Kemungkinan besar Giroud. Terus Rafael Leao itu mainnya fleksibel ya. Saya kira mainnya mirip Origi malah. Bisa juga Liverpool tuin Origi. Rafael Leao. Dari segi taktik saya kira Milan masih belum terlalu sempurna ya. Liverpool masih cukup tangguh lah untuk saya. Saya kira itu. Siap, nice Bang Don. Berarti kemungkinan sih untuk CB kalau mau coba istirahatkan Joel Matip bisa coba Konate kali ya di Liga Champions kali ini. Tapi kalau itu risky situation bisa aja tetap Joel Matip dulu untuk mengimbangi si Giroud. Kalau di main to watch untuk Liverpoolnya sih saya juga sependapat ya. Feeling saya sih Sadio Mane karena lagi on fire kemarin habis nyetak, terus juga salah satu pemain LFC dengan musim ini yang punya shooting terbanyak. Terus juga Muhammad Salah juga pasti punya resep sendiri ya, untuk membongkar pertahanan Milan karena juga pernah nggak asing lagi dengan AC Milan ya. Kalau untuk AC Milannya sendiri mungkin ya tetap main to watch-nya ya Giroud. Ini mentalnya betul-betul mental Eropa sih kalau dia. Itu aja kali. Siap. Giroud, striker paling beruntung. Tapi benar sih untuk antisipasi si Arnold yang terlalu ringkih ketika dia ofensif, butuh seorang sosok Henderson. Arnold sendiri memang mungkin bukan sosok sempurna untuk seorang fullback kanan,
karena dia mungkin terlalu ofensif, tapi karena adanya Henderson bisa jadi saling menutupi kelemahan satu sisinya tersebut. Mungkin kalau butuh sosok penggantinya Wijnaldum, kira-kira dari skuad kita yang ada sekarang siapa ya kira-kira yang cocok? Kalau dari saya sih kayaknya belum ada ya. Kalau saya. Belum ada. Belum ada. Daya jelajahnya tinggi, staminanya kuat, bertarungnya luar biasa. Belum ada saya kira. Bahkan sekelas Thiago pun belum bisa ya, karena beda style. Gelandang flamboyan. Oke. Kalau seperti kata Mas, bukan tipikal gelandang petarung. Oke. Kita masuk ke pembahasan untuk prediksi skor Milan versus Liverpool versus Milan. Kalau dari saya prediksinya itu 1-1 untuk Liverpool sama Milan. Pencetak gol Muhammad Salah sama Giroud. Oke, mungkin dari abang-abang yang lain ada tebakan yang lain. Untuk prediksi skornya, karena ini duel yang klasik ya menurut saya, 2-0 untuk kemenangan Liverpool dan harus clean lagi malam. Itu dari saya. Untuk prediksi skor Liverpool AC Milan, prediksi saya 3-0. Lagi hot-hotnya ini pemain penyerangan Liverpool nih, dan ditambah dengan aura Anfield European Night, mungkin antara Muhammad Salah atau Sadio Mane, insya Allah mungkin ada cetak. Ya, untuk prediksi skor saya kira Liverpool akan menang 2-0 atau bisa lebih besar, karena AC Milan akan merasakan pengalaman Liga Champions-nya setelah sekian lama, dengan cukup terkejut bertemu dengan mental Eropa dari Liverpool. Terima kasih. Siap, waktunya sudah menunjukkan 1 menit terakhir. Mungkin saatnya kita tutup podcast hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Ketua Irfan, Bang Endra, dan Bang Doni telah menemani episode ngumpul kali ini. Jangan kapok-kapok, mungkin next episode akan kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih udah meluangkan waktu-waktunya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.